Coba pikirkan hal-hal yang lu nggak pengen dan kontrol supaya sekarang nih lu pengen itu. Pelit kan? Contohnya, gue yang seorang heteroseksual, ya, bisa nggak gue menginginkan hubungan intim sesama jenis, atau bejo tapi dengan jenis yang sama? Nggak bisa. Sebagian orang mungkin akan muntah. Dan rebuttal terakhir untuk argumennya Alex, yaitu dengan membawa poin adiksi atau candu. Kalau free will itu tidak ada, maka setiap orang yang kecanduan merokok, kecanduan pornografi, kecanduan narkoba, seharusnya mereka semua nggak bisa sembuh keluar dari kebiasaan buruk ini. So let's discuss about free will, kehendak bebas manusia, determinism, atau konsep lawan dari human free will, yang berarti segala sesuatunya itu udah ditetapkan oleh alam, biologi, fisika. Artinya hal-hal yang nggak bisa dikontrol, dan divine decree yang Islam view sebagai takdir. Meskipun sebenarnya divine decree atau takdir itu mirip-mirip dengan determinism. Bedanya adalah seorang determinis, dia nggak percaya akan keberadaan Tuhan, jadi dia tidak merefer external faktor ini kepada sang pencipta yang maha kuasa, tapi hal-hal yang bisa secara indera itu terlihat dan secara sains bisa dijelaskan. So ada salah satu YouTuber sangat terkenal namanya Alex O'Connor. Dia buat video tentang Why Free Will Does Not Exist. Ini video udah lama, lebih dari 6 tahun yang lalu, tapi isi videonya masih relevan sampai sekarang dan kaya akan ilmu pengetahuan. So I recommend you guys to watch the videos, but also balance it with what Islam says, supaya ya kita nggak gampang terbawa arus, nggak gampang buat ambil keputusan yang bisa merubah hidup kita secara signifikan. So Alex O'Connor, dia mendefinisikan dalam videonya, free will itu adalah to have acted differently, yang berarti seharusnya bisa bertindak, mengambil keputusan yang berbeda. Dari segi grammar, ini disebut present perfect, sesuatu yang sudah terjadi atau baru aja terjadi, intinya udah lewat lah. Contohnya di awal video ini tadi gua nggak mengucapkan salam, dan gua bisa aja mengucapkan salam di awal video tadi. Gua punya kuasa, kemampuan, kesempatan untuk melakukan hal yang berbeda untuk kejadian yang udah lewat. Sebenarnya gua agak bingung juga kenapa harus didefinisikan menggunakan present perfect. Kenapa harus bukan kesannya, ya memang harus didefinisikan dengan sesuatu yang udah terjadi. Kenapa enggak sesimpel to be able to act differently, kemampuan untuk bertindak lain-lain, atau kemampuan untuk mengambil keputusan dari beberapa pilihan? Tolong coba jelasin di bagian komen kalau kalian tahu, bantu gue juga paham kenapa harus present perfect. Tapi mungkin Alex O'Connor nih, dia menggunakan definisi ini karena ada salah satu video dari pro free will believer yang menegaskan kalau free will itu sesimpel ilustrasi ini. Ada orang yang berdiri di pinggir kolam, dia bisa aja loncat langsung ke kolam untuk berenang, atau ada seseorang yang dorong dia dari belakang. Seseorang yang dorong dia dari belakang itu disebut predeterminism, ya, sudah ditentukan oleh faktor yang dia nggak bisa kontrol. Kalau dia nyebur langsung, itu namanya free will. Dia memang sengaja, secara sadar mau berenang, makanya dia loncat. Nah, karena mungkin Alex O'Connor nih nggak setuju dengan definisi ini, maka dia buatlah definisi present perfect yang konotasinya tuh untuk kejadian yang sudah lewat. Meskipun secara pribadi gue juga nggak terlalu setuju dengan ilustrasi yang dibawakan oleh salah satu tokoh pro free will, karena berpihak sekali kepada konsep free will. Kalau pilihannya itu antara loncat ke kolam atau didorong sama orang lain dari belakang, ya pastilah lu akan memilih loncat. Sedikit gua mau counter definisinya si Alex ini secara singkat. Ya padahal bisa aja contoh ilustrasinya kita rubah kayak, bayangkan lu nemuin uang di jalan dan lu punya dua pilihan.
lu bisa ambil uang itu, lu pakai sendiri buat apapun yang lu pengen, kebutuhan lu, atau lu balikin ke pemiliknya dengan cara melapor ke kantor polisi terdekat mungkin. Dan apapun yang lu pilih itu terserah lu. Lu punya hak penuh, kekuasaan penuh, dan kesempatan dan waktu, tenaga, apapun itu untuk mengambil keputusan yang mana. Tapi dari definisi yang dibawakan oleh Alex O'Connor ini buat gua connect ke salah satu hadis Nabi yang menasihatkan kita semua untuk tidak meratapi hal-hal buruk yang udah terjadi dalam hidup kita dengan cara bilang, oh kalau aja gua lakuin ini pasti hasilnya akan berbeda, pasti gua akan lebih bahagia, pasti gua akan lebih tenang. Karena yang demikian itu membuka pintu setan. Gue sebenarnya masih bingung juga kenapa membuka pintu setan. Kita kan cuma ya sebatas mengutarakan apa yang kita rasakan. Tapi mungkin jawaban itu adalah karena yang demikian itu buat hidup lu semakin merana, dan ketika kita sedang dalam kesulitan yang amat dalam, kita cenderung untuk melakukan kesalahan yang banyak yang bisa juga cukup fatal. Intinya tuh kayak lu tahu saat ini lu sedang tidak beruntung, lalu lu perparah dengan pikiran-pikiran yang gak produktif, pikiran-pikiran yang hanya membebani hidup lu untuk lebih meratapi nasib lu, yang lagi-lagi tidak hanya bikin hidup lu tambah lebih berat, tapi bisa juga sebenarnya nggak berat-berat amat. Tapi karena andaian negatif yang muncul di hati dan pikiran lu, yang sebenarnya ini dibisikin setan, hidup lu jadi jauh lebih berat, jauh lebih off the right path, off the course. Dan entah kenapa definisinya Alex O'Connor ini bantu gue mengingat poin bagus dari salah satu ustadz yang gue tonton YouTube. Gue lupa siapa namanya, tapi beliau pernah bilang meratapi nasib dengan berandai-andai kayak gini itu seperti mengatakan bahwa satu, Tuhan gak punya kuasa, Tuhan gak maha tahu, Tuhan bisa buat kesalahan, atau dua, lu lebih hebat, kita lebih hebat dari sosok yang menciptakan kita. Penjelasannya kayak gini, kalau misalkan, oke ini contoh asli ya, beberapa minggu belakang gua pernah marah-marah sama Yusha, anak gua, karena dia gak cepet belajar cara membaca. Yaitu ceritanya panjang, tapi intinya memang gue bodoh lah, lagi dalam kondisi yang tidak prima, makanya gue marah-marah sama si Yushan. Yang intinya adalah gue merasa bersalah, jadi gue ajak dia main ke pantai, kita berenang di pantai, yang berakibat kunci mobil, handphone gue rusak. Oke? Sebenarnya terlintas dalam pikiran gue, tapi tidak gue utarakan secara verbal. Kalau aja gue nggak marah-marah sama Yusha saat itu, gue nggak harus servis kunci mobil, handphone, dan lain-lain yang kerugiannya itu mencapai 5 juta. Nah, anggapan seperti ini kan seperti mau bilang kalau we can override God's predictions, God's written divine decree. Kita bisa merubah ketetapan Tuhan kalau kita lakukan the alternatif, kalau kita melakukan yang tidak kita lakukan saat itu. Bingung gua menjelaskan cara sederhananya. Intinya lu paham lah, ngerti kan? Gua beranggapan kalau takdir Allah yang menetapkan kalau gua mesti keluar duit sekian juta untuk handphone, sekian juta untuk servis mobil, mungkin supaya gua berkontribusi dalam kegiatan mudharabah ekonomi, supaya gua bisa bantu para pedagang-pedagang itu. Gue beranggapan ketetapan Tuhan ini bisa loh bisa dirubah oleh gua yang notabene hanya manusia biasa yang banyak melakukan kesalahan. Berarti kan gua lebih punya kuasa, lebih punya power ketimbang Tuhan yang menciptakan gua. So, secara definisi pun itu udah berbeda dengan nilai-nilai Islam. So, Alex di videonya juga mention beberapa expert ya di bidang determinism ya, kayak Sam Harris yang setuju bahwa free will is just an illusion. Sam Harris pernah bilang gini, free will itu nyata, mutlak adanya kalau satu, we are aware of everything that controls us. Dua, and we can control them completely. Dan dengan ilustrasi yang
Alex bawakan di videonya, dua syarat ini nggak terpenuhi. Alex bilang, kalau gua sebagai Alex atau seseorang dikasih dua rasa es krim yang berbeda, satu vanilla, satu coklat, dan Alex memilih vanilla, itu tidak menjadikan Alex agensi yang punya kuasa, yang punya kehendak bebas. Kenapa? Karena Alex memilih vanilla itu disebabkan oleh faktor eksternal yang dia nggak bisa kontrol. Bisa aja, atau memang sedari kecil Alex selalu ditawarkan es krim rasa vanilla sama orang tuanya secara terus-menerus, sehingga ketika dia sudah dewasa, dia nggak bisa menolak keinginan dirinya untuk tidak memilih es krim rasa vanilla. Secara bertahun-tahun dia sudah diprogram untuk menyukai es krim vanilla ini, jadi dia memilih vanilla bukan karena dia punya kuasa penuh, dan dia juga enggak tahu apa manfaat atau plus minus dari es krim vanilla over chocolate ice cream, karena nggak ada orang yang orang tuanya mungkin nggak kasih tahu hal-hal tentang es krim vanilla, coklat waktu dia masih kecil, dan dia juga terlalu dini, belum siap, tidak bisa untuk memahami ya ilmu-ilmu tentang pengeskriman. Pengeskriman. So, setelah ngomongin definisi dan salah satu poin yang Alex forward dari expert yang lain, Sam Harris, berikut 3 summary video yang dia buat. Free will nggak ada because we cannot control, we cannot determine our wants. Ini agak pelik nih. Contoh, coba lu bayangkan apapun yang lu pengen sekarang. Misalkan gua sekarang seorang single dad, gua menginginkan ada seorang istri ya tinggal sama gua sekarang, punya pasangan lah, biasalah keinginan para jombloan. Lalu setelah gue punya keinginan itu dalam pikiran gue, dalam hati gue, coba kontrol, hilangkan rasa keinginan tersebut dari dalam benak gue. Jawabannya bisa, nggak bisa. Ya gue bisa aja sebenarnya melupakan keinginan ini dengan cara menyibukkan diri gue ke hal-hal yang lain, tapi tetap gue akan punya keinginan itu. Sebaliknya, coba pikirkan hal-hal yang lu nggak pengen dan kontrol supaya sekarang nih lu pengen itu. Pelik kan? Contohnya, ini mungkin agak ekstrim, tapi just for the sake of simplicity, no. Ya emang guanya aja yang nggak punya permisalan yang lebih halus. Contohnya, gue yang seorang heteroseksual, ya, bisa nggak gue menginginkan atau ya menginginkan hubungan intim sesama jenis, atau bejo tapi dengan jenis yang sama? Nggak bisa. Sebagian orang mungkin akan muntah, jijik. Ya karena gue normal heteroseksual. Nah itulah poin kesimpulan pertama dia. Because we cannot control, determine our wants, free will is an illusion. Poin yang kedua, we also cannot control the object or the strength of our desire. Pakai contoh es krim yang tadi, Alex memilih rasa vanilla itu bukan karena dia lagi pengen aja, melainkan karena kebiasaan kecil yang dia lakuin, yang dia dapatkan, yang banyak sekali influence-nya dari orang lain, dari lingkungannya, bukan karena keputusan yang betul-betul objektif dia sendiri putuskan. Poin yang ketiga, ini cukup keren. He said, in everything we do, it's either because we are forced to or because we want to do. But if we do something because we are forced to, there's no denying that. It's not free will, of course. But if we want to do something because of the wantings, the desires that we cannot control, yang diset oleh hukum alam, biologi, fisika, apapun itu, it's also not free will. But these are the only 2 reasons we human do something, decide something. So it is just an illusion. It's like seeing a picture of a woman, depending on perspective
or which side are you looking at this picture? Mungkin kalian tahu ya, ada foto yang yang di satu sisi kita bisa lihat foto tersebut menggambarkan seorang wanita cantik masih muda, tapi di sisi lain ternyata itu bukan wanita yang sudah tua. It's the same picture, but it depicts two different objects at the same time. So the free will taught by this Alex O'Connor is as if it's telling you guys it looks like it exists though, but no, it doesn't. Dan rebuttal terakhir untuk argumennya Alex yaitu dengan membawa poin adiksi atau candu. Kalau free will itu tidak ada, maka setiap orang yang kecanduan merokok, kecanduan pornografi, kecanduan narkoba, seharusnya mereka semua nggak bisa sembuh keluar dari kebiasaan buruk ini, seharusnya. Karena kan orang-orang yang addicted ini, dia sudah terekspos dengan kenikmatan kebiasaan buruk yang nilai pleasure-nya tuh hanya sementara aja. Mereka nggak bisa untuk keluar dari kebiasaan buruk ini karena ya hormon-hormon di otak, di tubuh dia itu sudah terganggu, itu sudah tercampur dengan hal-hal yang negatif. Jadi secara biologis, secara psikologis, secara psikis, ya mereka nggak mungkin untuk berubah. External faktornya terlalu kuat, nggak bisa dilawan karena penyebab-penyebabnya itu nggak kelihatan. Ya, itu sesuatu yang ada di dalam tubuh otak manusia. At least it's not very easily visible. Tapi ya nggak seperti itu aktualnya. Faktanya ada banyak juga orang-orang yang berhasil sembuh keluar dari kebiasaan buruk ini. Ada yang berhasil berhenti merokok, berhasil melawan adiksinya ke pornografi, meskipun berat untuk dia melawan rangsangan-rangsangan yang disebabkan bukan karena kemauan kita per se. Penyebabnya tuh ya beragam, dari kemajuan teknologi lah, gampang akses VPN, atau nggak sengaja buka sosial media yang ada foto syurnya mungkin, kan nggak enak sama lingkaran sosial dia, mungkin orang-orang yang pada merokok jadi dia ikut merokok dan alhasil malah ketagihan dan jadinya kecanduan. Maka berhasilnya orang-orang yang keluar dari kebiasaan buruk ini adalah bukti bahwa manusia itu punya yang namanya etika, niat, free will.